Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah pagi hari ini di gereja kita GKI Kafling Polri. Bila ada di antara saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir, mungkin kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Tidak ada? Oke, selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan berikut ini. Yang pertama, kebaktian pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 jam 7.30 dan juga kebaktian usia muda pukul 10 pagi nanti akan dilayankan perjamuan kudus. Dan kali ini akan dilayani oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara dengan tema baptisan, hidup berkenan kepadanya. Pelayan liturgi oleh Penatua Nani Wijaya Suryani, pemusik Ibu Visi Gilang Kartika, pemandu pujian Saudari Francisca dan Bapak Yohanes Lengkong, pembaca Alkitab Bapak Sucipto Adi dan Ibu Eni Sukartini. Pengisi pujian oleh PSA Little Angel. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan perjamuan kasih juga akan diadakan pada hari ini, Minggu 12 Januari, setelah kebaktian umum dan juga KUM, serta kebaktian sekolah minggu selesai. Bertempat di lapangan parkir gereja seperti biasa. Dan dengan sukacita Majelis Jemaat mengundang seluruh jemaat dan juga simpatisan yang hadir untuk dapat bersekutu dan mengikuti acara ini. Dan yang terakhir adalah kebaktian informasi tentang kebaktian pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu depan tanggal 18 Januari 2025 jam 12 siang tepat di gereja. Dilayani oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara atas diri Saudara Yudhistira Yakobus Reynaldo, anggota Jemaat GKI Kafling Polri, anak dari Bapak Gionawan Yudhistiro dan Ibu Yvonne Agustin Sudibyo. Dengan Saudari Megah Prasna Sari, anggota Jemaat GKI Kafling Polri juga, anak dari Bapak Mak Kian Seng dan Ibu Juni Wijaya. Sekian warta lisan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Ibadah saat lagi akan dimulai dan kini kita akan memasuki saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memulai panggilan beribadah kita pada pagi ini. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Karena setara usia
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Baptisan Yesus. Sebelum memulai karya pelayanannya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam baptisannya Allah berkenan kepada Yesus. Dari sini perjalanan pelayanan Yesus dimulai. Yesus mendapat perkenanan sebagai Sang Anak Allah, sekaligus juga hamba Allah, yang hendak mewujudkan rencana dan misi Allah di tengah dunia. Hidupnya berkenan kepada Allah, karena ia menjalaninya dengan ketaatan penuh kepada Bapa. Kita nyanyikan PKJ 281. Ya Allah, kami sadar bahwa tidak ada apapun yang dapat kami lakukan untuk membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Kami sering gagal menyangkal diri, sehingga kerap mengabaikan kehendak-Mu. Tutur kata dan perilaku kami kasar dan melukai sesama. Ya Allah, ajarkan dan ingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu bukan demi kebanggaan diri dan diakui hebat oleh dunia, melainkan demi perkenanan-Mu atas kami. Kami rindu hidup kami berkenan bagi-Mu dan berarti bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, Allah yang Maha Kasih telah mengampuninya. Kini terimalah berita anugerah yang ditulis dalam Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 13. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau menghayati baptisan yang kami terima dengan melihat baptisan-Mu. Biarlah lewat apa yang coba kami renungkan dari firman-Mu, kami disadarkan untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, sebab Engkau sudah menerima kami. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami apa yang Kau sabdakan. Biarlah hati kami terbuka dan hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Hingga hari demi hari kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beri
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak yang mungkin pada waktu dulu pernah ikut kita hantar ketika mereka dibaptiskan. Mereka akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Silakan.
Terima kasih adik-adik. Kalau mau ikut sekolah minggu boleh persiapan dari sekarang. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa pada waktu, ini bukan cuma orang tuanya ya. Pada waktu kita semua mengantar mereka dalam prosesi baptisan. Tugas kita bukan hanya sekolah minggu, guru sekolah minggu, adalah memperkenalkan mereka kepada Yesus terus-menerus, membuat mereka mencintai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Nah, hari ini saudara-saudara, kita coba menelusuri bacaan Injil dan kisah para rasul yang sedikit banyak menuturkan kepada kita bagaimana praktek ritus baptisan dalam gereja perdana itu mengalami perkembangan. Kita perlu sedikit mengetahui sejarah tentang baptisan supaya kita juga bisa memahami baptisan yang kita terima, yang anak-anak terima dengan lebih baik. Dan oleh karena baptisan itulah kita semua diberi oleh Tuhan anugerah menyambut perjamuan kudus yang hari ini kita rayakan. Nah, catatan Injil menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa baptisan bagi manusia itu bermula dari komunitas Yohanes. Itu sebabnya ia disebut dengan Yohanes Pembaptis. Betul, pada waktu perjanjian lama ada ritus penyucian. Ada ritus pembersihan tetapi belum menjadi seperti baptisan yang kita kenal sekarang. Dan peristiwa baptisan pada waktu itu adalah terkait dengan pengampunan dosa. Dalam kehidupan gereja selanjutnya ditambahkan dengan penyerahan. Lukas 3 ayat 23 yang tidak kita baca mengatakan, lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan untuk memberitakan baptisan tobat dan pengampunan dosa. Jadi baptisan itu dikaitkan dengan pertobatan. Itu sebabnya ada gereja-gereja yang mengatakan bahwa baptisan hanya ditujukan kepada orang dewasa. Sebab anak-anak belum mampu mengalami pertobatan sebagaimana yang dipahami oleh orang dewasa. Tetapi saudara-saudara, dalam perkembangannya baptisan itu juga penyerahan. Dari sudut manusia, penerimaan dari sudut Allah. Dan ketika Allah menerima kita, siapapun kita, berapapun usia kita, diterima oleh Allah. Kemudian baptisan dilanjutkan oleh komunitas Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Di sini kita bisa menemukan sebuah perkembangan. Sebelumnya Yohanes Pembaptis hanya membaptis di Sungai Yordan. Dalam Injil Lukas tadi kita sudah lihat ada kata Yordan di sana, dan Yohanes tetap melanjutkan karya baptisan itu di daerah yang dekat dengan Sungai Yordan seperti Ainon kalau kita lihat petanya. Sedangkan murid-murid Yesus membaptiskan di daerah daratan Yudea. Penemuan sejarah menemukan ada tempat, ada katakombe dan gua-gua yang dipenuhi dengan keramik tempat air. Sehingga banyak orang mengatakan pada era murid-murid Yesus baptisan dilakukan dengan cara disiram dengan air. Nah saudara-saudara, perbedaan ini muncul. Kita bisa menemukan di sana. Nah catatan Injil Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak membaptis. Yohanes 3 ayat 20. Ini salah ayatnya nih. Yohanes 4 mestinya. Injil Yohanes pasal 4. Ayat yang kedua. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya.
Jadi saudara-saudara, Yesus tidak membaptis. Dan ini menjawab pertanyaan misalnya dalam konflik di Korintus. Kitab Korintus itu terdiri dari sejumlah orang yang berkonflik, masing-masing merasa bahwa gurunya bahkan yang membaptisnya lebih baik dibanding yang lain. Karena itu ada kelompok Paulus, ada kelompok Petrus, dan ada sekelompok orang yang mengatakan dirinya adalah kelompok Yesus. Tetapi catatan Yohanes menunjukkan bahwa Yesus tidak membaptis. Nah, baptisan para rasul setelah perkembangannya dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 8 ayat 16b yang tadi kita baca. Bahwa pada waktu itu belum ada formulasi. Dalam gereja perdana belum ada formulasi yang lengkap terkait dengan baptisan. Sehingga orang-orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat ada sesuatu yang kurang dalam peristiwa baptisan itu. Barulah kemudian ada kesepakatan yang dilakukan oleh gereja sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama Matius 28 ayat 19 yang kemudian menjadi formulasi gereja dalam membaptiskan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Formulasi inilah yang kemudian mengikat gereja. Dari gereja perdana sampai saat ini. Baptisan yang benar tidak terkait dengan air, tidak terkait dengan tempat, tetapi pertama-tama terkait dalam nama siapa orang itu dibaptis. Dan ia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dalam Efesus 4 ayat yang kelima yang tidak kita baca menunjukkan kepada kita bahwa ada perbedaan. Kelompok-kelompok orang Kristen terkait dengan baptisan. Nah, perbedaan itu diatasi lewat kalimat dalam Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, kalimat ini menegaskan kepada kita tidak pernah ada baptisan yang salah jika ia dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persoalan baptisan selesai pada gereja perdana. Tetapi saudara-saudara sampai hari ini ternyata dinamika kehidupan gereja nggak selesai juga. Problem baptisan menjadi problem yang selalu saja menjadi perdebatan. Ada orang yang mengatakan baptisan GKI, baptisan GPIB, wah ya, nggak sah karena hanya kepalanya doang. Jadi nanti sorga akan dipenuhi dengan jidat-jidat orang karena yang diselamatkan adalah yang kena air. Keliru sekali saudara-saudara karena baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang bersedia berkorban untuk kita. Baptisan adalah sebuah media di mana kita dengan sadar kalau dalam kasus anak-anak menyerahkan anak kita. Dan Allah menerimanya. Baptisan dalam kasus orang dewasa adalah kesadaran saya untuk menerima Allah Bapa dan Roh Kudus. Menemani kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk menemani perjalanan hidup kita. Itu sebabnya ketika ada orang yang baptis berkali-kali. Menjadi pertanyaan saudara-saudara. Pertanyaan ini bukan terkait dengan ajaran GKI. Wah, kalau GKI mah aneh ajarannya, masa sih baptis nggak boleh? Bukan. Tetapi ini dinyatakan dalam Alkitab. Dengan amat tegas, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang penting formulasinya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesepakatan gereja inilah saudara-saudara yang terus-menerus kita pegang sebagai gereja. Itu sebabnya saudara-saudara dimanapun saudara dibaptis, dengan cara apapun saudara dibaptis, tidak akan dibaptis ulang di GKI. Kecuali formulasinya salah. Formulasinya, aku membaptiskan engkau dalam nama Michael Tombokan. Misalnya saudara-saudara, ya itu udah pasti salah.
Sekalipun dia membawa kita ke sana dan membaptiskan kita, keliru karena baptisan yang benar formulasinya didasarkan pada apa yang disepakati oleh gereja Tuhan. Baru itu yang kemudian kita baptis. Tetapi ketika kita dibaptiskan, dan menurut hemat saya semua gereja melakukan hal yang kita lakukan. Semua model gereja dengan cara baptisan apapun melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau itu diselamkan atau apapun, semua dibaptis dengan cara formulasi yang sama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sebenarnya nggak perlu berdebat soal cara, soal jumlah air, soal tempat. Karena saudara-saudara justru peristiwa baptisan itu menunjukkan kerendahan hati. Lukas 3 ayat 16 mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus ditunjukkan oleh Yohanes begitu mulia. Saudara-saudara, membuka tali kasut adalah tugas seorang hamba. Kalau saudara-saudara punya budak, punya hamba di rumah, saudara pulang ke rumah, saudara nggak perlu berlutut untuk membuka sepatu. Yang membukakan adalah hamba. Bahkan dia mencuci kaki kita sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Baptisan adalah kesediaan Yesus untuk merendahkan hati. Menjadi sama dengan para pendosa. Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa mari kita yang rapuh dan berdosa, datanglah menerima anugerah dari Tuhan melalui baptisan. Nah, justru karena itu agak aneh kalau gereja-gereja sekarang berdebat dan mengatakan baptisan saya lebih baik dibanding baptisan kamu. Kamu harus baptis ulang karena baptisanmu belum beres. Keliru sekali karena justru peristiwa baptisan adalah peristiwa di mana kita merendahkan diri. Saya pernah ketemu dengan seorang kakek-kakek yang tanya sama saya masih pendeta muda pada waktu itu. Mas, nanti kalau baptis, itu saya berlutut dan you punya tangan ditaruh di atas kepala saya, katanya. Dia gak terima, saudara-saudara. Orang muda seperti saya pada waktu itu harus meletakkan tangan saya di atas kepalanya. Mestinya saya sungkem, bukan dia yang sungkem, kira-kira begitu. Nah, justru saya menjelaskan kepada dia, ini kita merendahkan hati kita bukan di hadapan pendeta. Bukan di hadapan umat, tetapi di hadapan Allah. Siapa sih kita? Kalau begitu boleh deh, katanya. Bahkan kadang-kadang dia ambil tangan saya ketika salaman, ditaruh di atas kepalanya. Nah, saudara-saudara, tuman kata orang Jawa ya. Saudara, kerendahan hati. Kalau kita sudah dibaptiskan, itu berarti dengan rendah hati kita mengatakan yang memimpin hidup saya, bukan pikiran saya, bukan harta saya, tetapi Dia, Allah Trinitas. Nah, dalam peristiwa baptisan Yesus, kita menemukan sebuah hal yang luar biasa. Ketika ada suara dari langit yang menunjuk kepada suara sorgawi yang mengatakan, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Peristiwa baptis adalah sebuah peristiwa penerimaan Allah yang menyatakan engkau anakku yang terkasih. Dan itu pertama-tama ditujukan kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, peristiwa baptisan yang kita terima adalah peristiwa di mana kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya yang telah menerima baptisan diadopsi menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Dan itu dinarasikan oleh kitab Yesaya. Engkau berharga di mataku dan mulia. Kenapa saudara-saudara kita mulia? Apa yang hebat dari kita? Apa prestasi kita hingga kita mulia? Gak ada, saudara-saudara. Saya ingat waktu Dr. Handoko disuruh maju ke depan. Lalu disebutlah
Dokter Handoko hebat ya. Lalu satu-satunya anggota jemaat yang berani bilang di depan umat pendeta salah, beliau. Dia ambil mic dan mengatakan, pendeta salah katanya. Untung bukan saya yang ngomong ya. Saya nggak berarti, siapa yang berarti? Allah yang mengangkat saya, mengangkat derajat saya, mengangkat saya dari segala dosa dan kerapuhan menjadi anak-anaknya. Dan itu peristiwa penting pertama yang perlu kita ingat. Sambil membayangkan peristiwa baptisan yang pernah kita terima. Agak susah Pak Pendeta, saya masih kecil waktu dibaptis, yang ngelihat fotonya lah. Wah susah juga, fotonya udah burem, tahun berapa saya dibaptis. Ya dengar ceritalah bahwa engkau dibaptiskan dan pada waktu itu kita semua diangkat menjadi anak-anak. Dan yang kedua saudara-saudara, ada kalimat yang luar biasa. Kepadamulah aku berkenan. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan kepada kita Allah berkenan. Apa artinya saudara-saudara? Karya Allah dipercayakan kepada kita. Karya penyelamatan Allah dipercayakan kepada kita. Karya Yesus yang memperkenalkan Injil Kerajaan Allah dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara, itu sebabnya anak-anak kita tadi nyanyi. Kalau semua yang ada di dunia ini diciptakan dan dikasihi Tuhan, terlebih-lebih aku katanya. Ya, mau lihat gaya saya? Oh enggak usah ya, saudara-saudara. Luar biasa. Semua diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Itu khotbah doa pagi. Kalau Bapak Ibu mendengarkan doa pagi kemarin, Pendeta Edi Karlui, oh belum pendeta ya, baru penatua ya. Itu berkhotbah tentang semesta yang diciptakan Tuhan luar biasa. Terlebih-lebih aku, begitu kata anak-anak. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada kita. Kita nggak pernah boleh hanya menjadi orang Kristen pasif. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada kita. Jadi orang Kristen diem aja. Berangkat dari rumah ke gereja, pulang cepat-cepat. Oh hari ini ada jamuan kasih ya. Berhenti sejenak makan, pulang. Kita lupa bahwa Allah berkenan kepada kita. Why? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Oh ada di antara kita yang mungkin memperkenalkan Yesus kepada orang di rumahnya. Kepada asisten rumah tangga, kepada tetangganya, baik. Berkenan kepada Allah. Itu menjadi kunci yang perlu kita renungkan saudara-saudara. Sudahkah dalam hidup ini kita berkenan kepada Allah? Sudahkah pemberitaan firman yang saya persiapkan berkenan kepada Allah? Sudahkah puji-pujian yang saya persiapkan berkenan kepada Allah? Pertanyaan ini penting, kenapa? Karena Allah tidak pernah mencabut janjinya. Kita selalu diberi kepercayaan dan kita selalu berharga di matanya dan kita selalu berkenan kepada Allah, di mata Allah. Dan itu sebabnya hari ini kita mengikuti perjamuan. Saudara-saudara, perjamuan itu kan dimulai dengan formulasi kalimat dalam bahasa langsung. Kalau saudara-saudara hidup nggak rukun, ya punya permusuhan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pasangan dan lain sebagainya, maka saudara-saudara perlu melayakan diri. Kira-kira begitu ya. Kalau dalam bahasa langsung, kalau saudara-saudara masih punya dosa, mestinya jangan ikut perjamuan kudus. Kira-kira begitu. Tetapi di bagian selanjutnya, perjamuan mengatakan tetapi Tuhan melayakan. Nah ini nggak berarti kemudian Tuhan melayakan, bodoh amatan, saya nggak berubah. Enggak saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada kita. Karena kita berharga di matanya.
Saudara-saudara coba bayangkan kalau ada sesuatu yang berharga di mata saudara, maka saudara akan merawatnya. Saudara punya mobil dan mobil itu berharga di mata saudara, maka tiap hari saudara akan gosok. Kotor sedikit lap, kotor dikit lap, kotor dikit lap. Luar biasa, mengkilap, kinclong. Kenapa? Karena dia berharga di mata saudara. Saudara berharga di mata Allah. Dan itu berarti Allah punya satu janji. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya seperti apapun kita, Yesus mengatakan, ia selalu menerbitkan matahari buat orang yang baik dan orang yang jahat. Ia memberikan hujan pada yang baik dan pada yang jahat. Oh, kalau gitu saya jahat aja karena Tuhan tetap mengasihi. Saudara-saudara, di mana kata berkenan itu dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Saat kita menerima anugerah di hari ini, roti dan anggur yang menyimbolkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sudahkah aku menjadi pribadi yang berkenan kepadanya? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ajar kami melihat hidup kami masing-masing. Sudahkah kami berkenan kepadamu? Ketika di hati kami, di pikiran kami, masih berkecamuk kebencian, kemarahan, kekecewaan, apakah kami berkenan kepadamu? Ketika kami tidak mampu menguasai diri kami, kata-kata kotor keluar dari mulut kami, tangan dan kaki yang kasar menerjang, adakah kami berkenan kepadamu? Ketika kami melayani seenaknya sendiri, ketika kami tidak mempersiapkan diri, ketika kami datang dan pulang begitu saja dari persekutuan gereja, ketika relasi kami satu dengan yang lain hambar, adakah kami berkenan kepadamu? Ampuni kami, beri kami kesempatan untuk mengalami perubahan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Mari kita kembali mendoakan kehidupan bersama kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu buat setiap kami, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, dan itulah sebabnya kami ada di tempat ini untuk bersyukur memuliakan nama-Mu. Kami bukan mencari, kami bukan ingin mendapatkan, tetapi kami bersyukur dari tempat ini lewat puji-pujian, lewat doa-doa, lewat firman yang kami dengar, lewat persembahan. Kami semua mau menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk keluarga, untuk banyak hal baik yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami doakan setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap bisnis kami. Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar melaluinya kehidupan kami boleh mengalami kecukupan dan kami bahkan boleh berbagi pada sesama kami. Kami doakan anak-anak kami yang sedang studi, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah studi itu semakin mendewasakan mereka, tak hanya membuat mereka berpengetahuan, tetapi membuat mereka cinta Tuhan dan cinta sesama. Kami doakan juga buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib boleh dirasakan oleh sahabat-sahabat kami ini. Kehangatan cinta-Mu boleh menghangatkan hati mereka. Biarlah mereka boleh berpulih dalam nama Yesus. Kami doakan buat mereka yang bergumul dengan kehidupan, dengan persoalan ekonomi, dengan diri sendiri, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan persekutuan, apapun pergumulan kami. Ya Bapa, biarlah kami boleh kuat memikulnya, karena Tuhan yang memberikan kepada kami bahu yang kuat. Kami doakan buat negeri kami Indonesia, Tuhan berkati. Biarlah pemimpin bangsa kami boleh menghantar seluruh rakyat pada keadilan, kedamaian, kesejahteraan. Kami doakan buat dunia kami, dunia yang penuh dengan konflik dan bencana, kebakaran, banjir juga di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami boleh merawat bumi kami yang Tuhan ciptakan luar biasa. Kami doakan konflik berkepanjangan di berbagai negara di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah damai sejahtera Allah boleh menjadi solusi buat mereka yang berkonflik. Kami sadar kami rapuh, kami sadar kami tidak mampu berdiri tegak tanpa kuasa-Mu. Biarlah para pemimpin bangsa boleh bersandar kepada Engkau dan menyelesaikan persoalannya dengan jalan dialog. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ada satu kutipan pendek yang akan saya bawakan, akan saya bacakan sebagai pengantar persembahan. Kita datang telanjang, kita terlahir lemah, dan kita akan pergi dengan lemah. Kita datang tanpa uang dan benda-benda, tanpa harta, dan kita akan pergi tanpa uang dan harta. Makanan pertama kita seseorang yang akan menyuapi kita. Dan makanan terakhir kita disuapi oleh seseorang pula. Kita mandi, yang pertama seseorang memandikan kita. Dan mandi kita yang terakhir, seseorang juga yang akan memandikannya. Kita punya sedikit waktu di sini, di dunia ini. Jangan menyia-nyiakannya dengan kesia-siaan dan frustasi. Ambil hidupmu dan buat itu menjadi sebuah kisah yang indah.
Kini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas pemeliharaannya dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Mari kita mengucap syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 4b sampai ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan ambil hidupku. Diundang untuk bangkit berdiri.
Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Mulia, terima kasih kalau kami sudah boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana yang menunjang karya pelayanan gereja-Mu. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan sukacita demi mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Saat ini kami juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu sebagai peringatan akan darah dan tubuh-Mu yang sudah Kau kurbankan untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus-Mu. Kami mau menyerahkan waktu dan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Umat yang terkasih, pergilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah umat yang berkenan kepada Tuhan. Kita telah dipersatukan bersama dengan Kristus melalui baptisan. Maka berjalanlah bersama dengan Kristus yang menuntun kita untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi dunia. Tuntun aku Tuhan Allah. Umat kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.